merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib.
Jelas. Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habib sopo, tontok si Habib sopo, nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib gak jadi itu. Betul. Betul. Mestinya udah porak-poranda. Di kampung itu kok ada Habib gak jadi itu. Ada bempernya. Dikurangin sama Allah tekanannya. Suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing, bangsa ini akan buruk, bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih, dari dulu orang diajarin cinta sama habaib, itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz agak bodoh, nggak apa-apa.
Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang toh? Oh, gak enak yang ngomong Habib, gak enak toh. Maksud Habib ngomong begini. Nah karena yang lain gak mau ngomong, yang lain gak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain dan tidak pernah pengen muliakan, tidak pernah pengen dihormati. Makan dia bareng, tidur dia seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, gak ada Habib itu dipuji, dimuliakan, gak ada. Itu fitnah. Orang-orang yang gak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib atau kamu salah lihat Habib. Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya bener atau enggak. Oh, sekarang kan banyak ngaku. Kadang yang di tengah jalan itu operasi nyegat ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya? Ternyata bukan polisi kan masuk berita nih. 2 tahun ya nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan. Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Naudzubillah min. Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif, beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib gak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW, seorang syarif anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang gak sama. Mohon maaf, memang beda, nggak sama. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya, tapi Gusnya nggak nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo, jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi, cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya nih kelihatan hormat, ngeladeni, ngelayani, padahal Habibnya beling. Habibnya
beling. Ditanya sama santri-santrinya, Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polanya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja? Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter alam semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter alam semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Nah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kuali. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah gak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Gak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, ini contoh biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu, jalannya ulama-ulama dulu, bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri. Dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah, salah, sesuatu yang salah, dan salahnya fatal. Salahnya fatal.